Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aktivitas hari ini seperti apa Pak? Ya seperti biasa aktivitas seorang dosen. Hari ini saya mengajar, juga melaksanakan beberapa tugas di kampus khususnya program studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Ya, luar biasa. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk di Islamic Finance dari YKTV. Oke pemirsa, kita telah terdatangi oleh dosen yang hits dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia dalam acara YKTV dan nama program Islamic Finance. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, hari ini kita akan berbincang sedikit tentang masalah ekonomi, Pak. Nah, ini menurut pandangan Bapak selaku dosen ekonomi ya, bagaimana sih keadaan ekonomi di Indonesia saat ini yang sekarang kita telah banyak dengar gitu ya dari beberapa media bahwa ekonomi di Indonesia sedikit terguncang. Bagaimana nih pendapat Bapak? Oh ya, memang hal itu memang wajar karena memang salah satu pondasi dari ekonomi Indonesia saat ini, misalkan dilihat dari pondasi makronya itu berbasis non-real juga masih kuat seperti itu. Belum juga pondasi-pondasi yang lainnya seperti hanya misalkan masih ketergantungan terhadap asing, modal dari luar negeri, sehingga sangat rentan dan sangat tidak stabil. Ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi kita, khususnya misalkan para akademisi yang memang melihat fenomena ini sebetulnya terjadi sudah jauh-jauh hari seperti itu. Ya, jadi dari sektor non-real terutama susah untuk dikendalikan karena bersifat abstrak, tidak mungkin gak jelas itu seperti apa Pak? Ya, fenomena di sektor non-real misalkan kita sering mendengar istilah bubble ekonomi ya, atau ekonomi yang memang sangat mengkhawatirkan adalah masuknya modal dari luar ya, itu disayangkan itu tidak terserap oleh sektor real. Justru banyak bermain di sektor non-real sehingga tidak memberikan multiplier efek terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga memang betul secara tidak langsung maupun nampak bahwa dengan datangnya modal asing ini akan memperlihatkan seolah-olah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sangat baik. Ya, tetapi justru ini hal yang sangat dikhawatirkan, pertumbuhan ekonomi yang dikatakan 5%, 6% ini tidak ditopang oleh sektor real. Ini jadi masalah seperti itu ya, sehingga sangat rentan terhadap krisis. Salah satunya adalah ketika saat ini ya, di mana rupiah sangat terdepresiasi terhadap dolar. Ini menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi istilahnya itu ya galau lah seperti itu. Oke, berarti dari permasalahan makro ini sangat signifikan nggak sih masalahnya Pak kepada masalah ekonomi mikro di Indonesia ini? Oh ya betul ya, jika fondasi makronya tidak kuat ya, maka ini berdampak pada sektor UMKM atau sektor mikro seperti itu. Misalkan ketika sektor makronya menggunakan basis parameter bunga atau BI rate, maka yang akan terkena dampak juga adalah sektor UMKM. Ketika misalkan menggunakan BI rate-nya cukup tinggi, ini pun akan berdampak terhadap penyerapan dana yang diserap oleh UMKM cukup sangat signifikan, sangat memberatkan seperti itu. Dan memang ini suatu hal yang memang harus ada istilahnya itu revolusi sistem ekonomi yang harus mulai kemudian beralih dari sektor ekonomi yang berbasis liberal atau kapitalis terhadap sistem ekonomi yang lebih solutif dan mensejahterakan seperti itu. Berarti untuk permasalahan mulai tadi dari sektor non-real, mulai tadi dari depresiasinya rupiah karena naiknya dolar. Nah itu sebenarnya apakah ada yang salah dengan sistem perekonomian di Indonesia sehingga dana asing malah terserap untuk sektor-sektor non-real Pak? Ya, salah satu contoh misalkan ini dikemukakan oleh para akademisi dan ilmuwan yang dia melakukan beberapa kritik. Salah satunya misalkan Francis Fukuyama yang dia mengkritik kapitalisme, kemudian Roy Davis dan Gelin Davis yang dia mengatakan bahwa selama sistem ekonomi kapitalis atau liberal ini diterapkan, maka dunia ini tidak akan henti-hentinya dilanda dengan krisis-krisis. Begitupun misalkan dengan Emmanuel Todd yang mengatakan bahwa
permasalahan saat ini itu memang diterapkan sistem ekonomi kapitalis ya, sistem ekonomi kapitalis yang dia berbasis riba, berbasis non real. Ini menyebabkan seolah-olah pertumbuhan ekonomi itu bagus ya, tetapi kenyataannya justru jauh dari harapan seperti ini. Itu hanya pertumbuhan yang sangat fiktif seperti itu. Nah, oke, tadi saya tangkap beberapa ucapan dari Bapak bahwa Indonesia, khususnya perekonomian Indonesia ini butuh sistem yang solutif. Apa itu Pak sistem yang solutif? Ya. Oke, Pak. Kita akan lanjutin sambil kita jalan-jalan, sambil kita berbincang-bincang biar lebih santai lagi dan berlihat lagi. Siap. Oke, baik Pak. Menurut tadi kan Bapak lebih yang solutif, Pak. Menurut Indonesia ini apa sih yang cocok gitu kan, khususnya untuk perekonomian di Indonesia? Oke, pertama dari segi demografis ya, bahwa penduduk Indonesia itu menjadi rahasia umum mayoritasnya adalah Muslim. Ya. Bahkan Indonesia itu adalah Muslim terbesar di dunia, ya. Negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Maka kalau melihat fakta dan keyakinan seorang Muslim, ya, dalam beberapa ayat, misalkan bagi seorang Muslim nih ya, dalam beberapa ayat dalam Al-Quran banyak yang menyuruhkan untuk bertakwa seperti itu, ya. Ayat-ayat yang istilahnya itu menyeru untuk bertakwa. Nah, sekarang kita definisikan takwa itu seperti apa? Ya, yang namanya takwa itu kan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya tidak ada yang namanya takwa itu hanya khusus dalam perkara ibadah mahdoh saja, seperti sholat, saum dan sebagainya. Ibadah yang sudah jelas gitu ya. Ibadah yang hubungannya manusia dengan Tuhan, ya, dengan Allah. Nah, ekonomi atau muamalah itu bagian salah satu yang memang diseru untuk bagaimana kita misalkan tata cara berekonomi, ya, bertransaksi harus sesuai dengan aturan-aturan Allah atau aturan-aturan Islam. Nah, pada saat inilah kemudian masih sedikit masyarakat yang dia itu mau untuk misalkan berekonomi sesuai dengan Islam. Seperti pun halnya di Indonesia. Harusnya Indonesia dengan penduduk, ya, Muslim terbesar dunia menjadi ikon bagaimana penerapan Islam, ya, dalam bingkai negara, termasuk diantaranya masalah dalam perkara ekonomi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saya kira, ya. Jadi misalkan gini, ya, dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan, ya, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Ayat itu sangat jelas. Apabila penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, nah, taruh misalkan penduduk Indonesia itu beriman dan bertakwa, maka Allah dalam hal ini Tuhan akan memberikan keberkahan bagi penduduk Indonesia ini. Salah satunya adalah bentuk takwanya itu adalah menerapkan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti itu. Nah, karena misalkan tidak menerapkan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka yang terjadi bukanlah keberkahan yang datangnya dari langit dan bumi. Justru yang ada adalah lanjutan dari ayat tersebut. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yakzibun. Kebanyakan dari mereka justru dia itu mendustakan, atau dalam hal ini tidak mengindahkan, tidak menerapkan ayat-ayat atau sesuai dengan prinsip Islam. Maka yang terjadi bukan keberkahan, melainkan siksa yang sangat besar yang Allah berikan. Ya, salah satunya itu bisa jadi krisis yang melanda negeri ini, bisa jadi sebagai sebuah teguran agar kita untuk kembali pada nilai-nilai Islam, ya, sehingga bisa jadi krisis yang melanda negeri ini pun bisa segera teratasi seperti itu. Oke, baik. Kalau saya tangkap dari Bapak, berarti sistem yang solutif atau sistem yang memberi solusi adalah sistem menurut Islam, katanya. Ya. Oke, baik. Nah, seharusnya kalau yang bisa kita tangkap bersama, bahwa karena Indonesia sebagai mayoritas penduduk yang Muslim, seharusnya untuk menerapkan ini mudah, Pak. Sebenarnya harusnya mudah, tapi apa sih yang membuat ini tuh menjadi malah terlihat lebih sulit, Pak? Ya, sebetulnya banyak faktor terhadap hal tersebut. Ya, salah satunya itu banyak persepsi di kalangan masyarakat
terutama Muslim, ketika berbicara Islam, Islam itu hanya agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yakni Allah. Islam seolah katanya tidak mengatur masalah muamalah atau berekonomi. Maka ketika disodorkan ekonomi sesuai dengan Islam, mereka enggan untuk mengambil itu. Nah, padahal Islam itu adalah agama yang sempurna, samilan wa kamilan, seperti itu, yang sempurna dan menyeluruh, termasuk diantaranya masalah ekonomi. Nah, bisa jadi persepsi masyarakat lah yang kemudian belum memahami Islam secara sempurna, sehingga memang tugas kita lah untuk menyampaikan misalkan ke tengah-tengah masyarakat bahwa Islam pun mengatur bagaimana caranya berekonomi, ya, bersosial, berpendidikan, termasuk bagaimana bertransaksi seperti itu. Oke, baik. Berarti kan yang bisa kita tangkap bahwa walaupun di Indonesia mayoritas Muslim, mayoritas Islam, tapi masih beranggapan bahwa yang dinamakan dengan ajaran dari agama Islam hanya ajaran dari manusia kepada Tuhannya, gitu. Ya. Kurang memperhatikan bagaimana cara bermuamalah, gitu ya, bahasanya cara bersosialisasi. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak langkah-langkah kita untuk memberitahu kepada mayoritas rakyat Indonesia yang Muslim bahwa ekonomi Islam ini adalah salah satu sistem yang menurut Bapak adalah memberikan solusi untuk perekonomian di Indonesia? Ya, konteksnya adalah hal yang demikian hanya bisa dilakukan bagaimana kita kemudian dalam hal ini mengopinikan kepada masyarakat, atau lebih istilahnya itu ya dimanapun kita berada menyampaikan dakwah termasuk dakwah dalam hal ekonomi, bidang ekonomi Islam. Ini penting ya, karena memang tanpa adanya opini atau istilahnya itu pemahaman ya di masyarakat tentang ekonomi Islam, maka akan selamanya masyarakat itu tidak paham tentang ekonomi Islam seperti itu. Nah, maka sebetulnya misalkan prodi ya, program studi ilmu ekonomi dan keuangan Islam di UPI ini, salah satunya ketika adanya prodi ini ingin mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Islam itu bukan hanya sebatas agama ritual semata, tetapi juga mengatur ekonomi. Nah, diharapkan sebetulnya semakin kita mengopinikan dan menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat tentang ekonomi Islam, khususnya Islamic Economic and Finance, maka pemahaman masyarakat terhadap ekonomi Islam itu bisa tercerahkan seperti itu. Dan ujung-ujungnya kita berharap sebetulnya ekonomi Islam itu bisa diterapkan di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim ini. Oke, setelah saya membaca beberapa media, ternyata ekonomi Islam ini malah diterapkan di negara yang minoritas gitu ya Pak, Muslimnya gitu, seperti mungkin di Inggris. Ini luar biasa. Nah, ini dan saya tangkap dari yang Bapak tadi katakan, yang Bapak ungkapkan, bahwa ternyata ekonomi Islam ini sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan masyarakat Muslim juga ya Pak ya? Ya. Karena ini untuk seluruh umat. Ya. Oh, seluruh umat, luar biasa. Ya. Dan alhamdulillah Pak. Jadi baik, untuk sekarang biar lebih ringan lagi kita sambil duduk. Oke. Oke, baik Pak. Begini Pak, berarti bahwa ekonomi Islam khususnya membawa kesejahteraan sebenarnya ya. Betul. Untuk masyarakat luas. Nah, ini bagaimana sih cara kita untuk agar memberitahu mereka bahwa ekonomi Islam itu punya nilai plus ini. Sebenarnya nilai plusnya apa sih? Pertama gini, dalam paradigma Islam, misalkan ekonomi Islam, ini kan perkara yang sifatnya mengatur hubungan manusia dengan sesamanya atau muamalah. Nah, dalam hubungan muamalah, maka tidak melihat sudut pandang, karakteristik atau background agama seperti itu. Ya, artinya baik Muslim maupun non Muslim, ya itu bisa ada muamalah secara Islam. Apalagi Islam itu adalah agama yang universal. Jadi Islam rahmatal lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Salah satunya bisa dirasakan juga oleh penduduk yang non Muslim seperti itu. Buktinya adalah memang saat ini misalkan orang-orang yang Barat yang notabene Muslimnya minoritas dan mayoritas non Muslim, mereka justru sudah mulai beralih mengembangkan di bidang keuangannya berbasis bagi hasil atau Islam seperti itu. Ya, kenapa hal itu terjadi? Karena sebetulnya mereka juga bisa melihat bahwa sistem bunga atau sistem riba ini ya tidak berkeadilan seperti itu, dan justru melihat bahwa sistem yang diadopsi oleh ekonomi Islam
sangat berkeadilan seperti itu. Baik, sangat berkeadilan. Luar biasa, berarti serunya kita bisa mungkin dari salah satu dibentuknya prodi program studi di universitas khususnya di Indonesia adalah satunya untuk mendakwahkan ekonomi Islam ini ya Pak ya? Ya, kita berharap sebetulnya dengan banyaknya bermunculan program studi yang dia itu berkontribusi atau berorientasi atau kepakarannya di bidang Islamic Economic and Finance tidak semata-mata untuk istilahnya itu didasarkan pada pasar seperti itu, permintaan pasar SDM yang sangat banyak. Oke, baik Pak, berarti dengan salah satu berkembangnya program studi di universitas di Indonesia, yaitu program studi ilmu ekonomi dan keuangan Islam atau mungkin ekonomi Islam di Indonesia adalah salah satu cara untuk dakwah, mungkin cara menyebarluaskan ekonomi Islam atau seperti apa? Ya, kita harapkan sebetulnya dengan banyaknya bermunculan program studi yang dia berkompetensi di bidang Islamic Economic and Finance, data yang terbaru sudah dapatkan baik di Covertis maupun di Covertize, saat ini total program studi itu kurang lebih ada sekitar 80 program studi ekonomi Islam. Nah, tentu saya berharap dan kita berharap bahwa dengan bermunculannya program studi ini bukanlah semata-mata didasarkan pada permintaan pasar seperti itu. Justru kita berharap sebetulnya permintaan pasar itu adalah ya feedbacknya. Kita berharap sebetulnya dengan bermunculannya program studi ilmu ekonomi Islam ini mampu mencetak SDM yang dia itu mampu menjelaskan ya ekonomi Islam itu secara utuh ya dan jelas ke tengah-tengah masyarakat. Sehingga kalau masyarakat sudah paham terhadap ekonomi Islam, maka masyarakat inilah yang kemudian dia akan istilahnya itu dengan sendirinya, dengan inisiatif sendirinya ingin diterapkannya sistem ekonomi Islam gitu. Jadi ada istilahnya itu bottom up ya, masyarakat yang kemudian menginginkan gitu, seperti itu. Oke, baik, luar biasa perbincangan hari ini. Namun sebenarnya kita harus cari lebih suasana yang lebih segar lagi kayaknya Pak ya. Siap. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Islamic Finance YEKI TV.